Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 SMP Negeri 1 Muntilan. Hari ini Memnita akan menyampaikan kisi-kisi PAT English 7 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Besok akan ada tes PAT, soalnya 45 pilihan ganda dan 5 tertulis. Yang pertama tentang teks deskriptif. Teks deskriptif tentang orang, seperti yang Memnita pernah sampaikan ke kalian bahwa teks deskriptif itu yang menceritakan tentang menggambarkan tentang orang, benda, hewan. Nah, dalam hal ini soal ini tentang orang. Yang di sini menentukan topik teks yang benar. Yang dimaksud dengan topik teks itu misalnya itu teks tentang waktu itu kita belajar tentang siapa ya, Miko misalnya. Nah, pertanyaannya itu menentukan topik teks yang benar. Soalnya misalnya what does the text tell us about? Nah, tentang apa teks itu? Tentang teks itu misalnya tentang Miko atau tentang seorang anak yang pintar gitu. Kemudian rincian teks deskriptif itu nanti kalian diberi soal yang isinya adalah rincian. Jadi ditanyakan misalnya rambutnya rambutnya panjang atau pendek, atau misalnya anak ini baik atau rajin atau apa begitu. Kemudian tentang topik paragraf. Nah, tentang topik paragraf itu diberikan sebuah paragraf, terus ditanya paragraf ini tentang apa. Kan Memita pernah bilang ke kamu, yang pertama itu identification, yang kedua physical description, yang ketiga tentang karakter atau personality. Nah, tapi bisa jadi nanti teksnya itu bisa paragraf itu bisa berupa hobi misalnya atau pekerjaan misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan makna kata. Nanti akan ada soal satu kata diambilkan dari teks itu. Contohnya misalnya ada kata wide, lebar, atau wide, lebar, itu persamaan katanya apa? Misalnya large, besar, misalnya kayak gitu, or big gitu. Kemudian teks deskriptif orang sama saja seperti yang tadi. Ini berbagai macam ya pertanyaannya. Ini juga masih teks deskriptif orang. Nah, tapi yang ini ada kata rumpang. Teks deskriptif rumpang siswa dapat melengkapi dengan kata sifat. Jadi nanti ada sebuah paragraf terus kosong-kosongi gitu. Nanti kalian harus mengisinya dengan kata sifat, dengan kata ganti. Kata ganti itu pronoun. Ada his, ada her, ada him, ada gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya lagi ini tentang teks deskriptif hewan. Nah, hewan nanti akan kita share tentang sebuah teks yang dia tentang hewan, seperti yang Memnita dulu pernah sampaikan ke kalian. Contohnya misalnya waktu itu tentang apa ya, teks tentang hewan Cio atau siapa ya itu ya. Nah, misalnya tentang Cio, hewan peliharaan. Teks deskriptifnya misalnya di sini tentang rincian deskripsi dengan gambar. Nah, dia dengan benar, kita ditanya, nanti kalian akan harus menjawab tentang rincian yang ada dalam teks itu gitu. Terus lagi seperti ini juga sama, menentukan topik dengan benar. Jadi kalian harus menentukan topiknya. Oh, ini tuh tentang apa sih? Oh, tentang hewan peliharaan yang namanya Miko atau Mio itu tadi, atau Cio itu tadi gitu. Terus menentukan rincian. Nanti kalian di situ teks itu nanti bakal ada pertanyaan, misalnya badannya seperti apa, atau mungkin bulunya, atau mungkin tailnya gitu. Terus
teks deskripsi hewan, menentukan tujuan penulisan. Diingat-ingat ya, kalau ada pertanyaan tentang tujuan penulisan, maka jawabannya adalah kalau teks deskriptif tujuannya itu untuk mendeskripsikan. Nah, itu mendeskripsikan apa? Misalnya hewan yang mendeskripsikan Mio gitu. Gitu. Atau menggambarkan to describe Mio gitu. Nah, yuk lagi. Ini benda. Nah, ini sekarang benda, menentukan topik teks dengan benar. Nanti akan ada teks yang berupa benda. Benda itu misalnya bisa saja berupa boneka bisa, atau mungkin berupa sepeda, tas, atau komputer, atau apa saja, yang penting dia benda yang ada di sekitar kita. Terus ini menentukan topik. Biasanya pertanyaannya tentang apa teks berikut. Nanti akan ada pilihan-pilihan. Misalnya tentang boneka ya nanti kamu jawab it's about doll misalnya. Nah, terus selanjutnya ini ada begini. Nanti akan ada kalimat acak dan kalian harus jadi misalnya terdiri dari satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat, tapi diacak sama penulis. Nah, nanti kalian harus mengurutkan nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, begitu ya. Kemudian nomor 12 ini fungsi benda. Mem Nita sudah pernah memberikan kalian latihan soal yang intinya adalah dia menunjukkan fungsi benda. Nah, fungsi benda itu misalnya nanti ada gambar apa ya, sapu misalnya. Nah, dia fungsinya untuk apa begitu. Kemudian menebak nama benda. Disajikan beberapa kalimat yang berupa deskripsi benda, siswa dapat menyebutkan nama benda tersebut. Jadi ada deskripsinya, jadi sudah diterangkan dalam soal itu, sudah diterangkan, tapi nanti kalian harus menebak itu nama bendanya apa gitu. Insya Allah bisa. Kemudian ini teksnya berikutnya adalah teks ini nanti akan ada teks yang berupa benda kesayangan. Nah, kalian nanti menyebutkan gambaran umumnya, kemudian rujukan katanya. Rujukan kata tuh misalnya ada it refer to apa. Nah, it itu yang dimaksud it di situ tuh apa, atau benda apa gitu misalnya. Kemudian ada selanjutnya lagi di sini lagu remaja bertema persahabatan. Waktu itu kalau nggak salah Mem Nita pernah ngajarin ke kamu Count on Me ya. You can count on me like that. Terus mungkin kalian bisa belajar tentang umbrella dari Rihanna itu. Kemudian remember me. Terus always be together. Atau mungkin ada lagu-lagu lain yang dia temanya remaja gitu, bisa persahabatan, bisa pertemanan gitu-gitu. Oke? Nah, ini juga sama, lagu tentang kehidupan remaja. Kalian belajar aja tentang lagu-lagu yang bertema remaja. Yang tadi seperti Mem Nita sampaikan, ada Count on Me misalnya, ada Always Be Together, ada Umbrella gitu-gitu. Ya, intinya yang pernah Mem Nita sampaikan ke kalian waktu itu ya, waktu pembelajaran. Nah, sekarang kita mulai ke isian. Soal yang tadi pilihan ganda itu soalnya 45. Nah, sekarang isian itu soalnya 5. Cuma setiap soal itu nanti akan terdiri dari beberapa soal gitu. Misalnya nomor 46 A, B, C, nomor 47 A, B, C begitu. Oke? Sekarang yang pertama kita belajar tentang satu benda. Disajikan sebuah tempat di dalam rumah, siswa dapat menentukan beberapa benda yang ada di dalam beserta fungsinya. Contohnya, kalau ada soal seperti ini, disajikan sebuah tempat di dalam rumah. Tempat di dalam rumah tuh bisa kitchen, bisa bedroom, bisa living room, bisa garage, bisa bathroom. Nah, kemudian siswa dapat menentukan beberapa benda yang ada di dalamnya. Kamu nanti harus misalnya
misalnya dalam soal itu menyebutkan kitchen, kemudian kalian harus menyebutkan apa? Benda paling enggak kalian bisa menyebutkan 5 misalnya. Knife, pisau itu, to cut, the vegetable. Misalnya nanti ada stove itu apa? Kompor ya, kamu bisa menyebutkan to cook gitu. Misalnya lagi nanti ada refrigerator itu apa? Kulkas ya. Nah, kulkas itu fungsinya untuk apa? To keep food tuh. Nah, contoh di sini soal semacam ini, atau mungkin nanti kalian bisa menyebutkan soal bisa menyebutkan tempat lain. Nanti dalam soal mungkin disebutkan tempat lain. Misalnya bathroom. Bathroom itu kamar mandi. Nah, misalnya kamu bisa menyebutkan towel, to dry the body, untuk mengeringkan badan. Terus misalnya lagi gayung, dipper itu gayung. Nah, untuk apa? To take water misalnya. Gitu. Jelas ya? Atau misalnya nanti menyebutkan di sana living room. Living room itu biasanya di sana ada sofa, to sit misalnya. Atau ada television, to watch TV program gitu. Atau misalnya nanti ada juga vase itu untuk naruh kembang ya, to put the flower tuh. Nanti di sini kita tergantung sama pertanyaan itu, tempatnya yang dimaksud apa. Jelas ya, Memnita berharap ini semua anak nilainya 100. Kemudian ini yang kedua, disajikan 2 buah gambar, siswa dapat mendeskripsikan dengan benar. Ini soal nomor 47 dan itu adalah isian. Disajikan 2 buah gambar orang, siswa dapat mendeskripsikan dengan benar. Nah, misalnya di sini ada gambarnya siapa ya? Misalnya Joko and Joni. Nah, Joko misalnya rambutnya keriting, Joni rambutnya gimana? Nanti kalian mendeskripsikan 2 gambar tersebut dengan benar. Oh, ini deskripsinya gini. Joko has curly hair. Joko has sharp nose. Joko's eyes are big misalnya. Misalnya yang tentang Johnny. Johnny is handsome. He has black and short hair. Misalnya begitu. Jadi kalian mendeskripsikan sesuai seperti kemarin yang kalian belajar menulis writing kemarin. Oke, jelas ya? Oke. Berikutnya lagi. Sekarang soal nomor 48. Soal 48 isian itu disajikan sebuah teks tentang hewan peliharaan. Siswa dapat menentukan ciri fisik hewan tersebut dengan benar. Nanti bakal ada teks, kemudian kalian menentukan ciri fisik hewan tersebut. Kalau ciri fisik otomatis mungkin tentang bulunya bisa, tentang besar kecilnya hewan bisa, tentang warnanya bisa, tentang tailnya bisa, tentang matanya bisa, apa saja yang penting dia ciri fisik. Dan informasi tersurat. Nah, informasi tersurat itu nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini dari teks yang ada. Kemudian rujukan kata. Rujukan kata tuh misalnya it mengacu pada apa gitu. Misalnya I have a book, it is big. Nah, it-nya itu mengacu pada book begitu. Kemudian selanjutnya, isian selanjutnya nomor 49 A, B, C itu adalah isian, kemudian menyusun kata acak. Kalian nanti diberi kata acak tentang benda, tentang orang, tentang hewan. Kalian nanti harus menyusun kata-kata itu menjadi kalimat yang baku, yang benar gitu ya. Kemudian ada tentang nomor 50A, 50B isian tentang lagu perdamaian. Lah, lagu perdamaian itu apa saja sih? Mungkin bisa heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. Atau mungkin imagine
Imagine tuh gimana sih lagunya? Imagine all the people. Gitu-gitulah yang lagu zaman dulu itu. Nah, kalian bisa cari belajar dulu lirik lagunya, kemudian pelajari. Nanti akan disajikan sebuah makna lagu, siswa dapat menentukan lirik yang tepat. Misalnya seperti ini. Carilah lirik dengan makna misalnya orang itu ingin hidup dalam perdamaian. Nah, kalian nanti disajikan sekitar mungkin 2 bait lagu, kemudian kalian memilih kalimat mana yang paling tepat gitu, yang menunjukkan bahwa lirik itu menunjukkan makna lagu yang ditentukan tadi, misalnya perdamaian gitu. Kemudian disajikan 1 bait lagu. Nah, nanti akan ditunjukkan 1 bait lagu, siswa menentukan padanan kata yang benar. Nah, kira-kira kalau seperti ini padanan kata yang benar itu yang mana gitu. Itu ya. Oke. Saya pikir sudah cukup segitu. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga nilai semua maksimal, mendapat nilai yang bagus semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.